Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian menyimak video yang pertama tadi, maka ibu harapkan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita pada slide itu bisa kita capai. Kalian mampu memahami pengertian tentang korosi, bagaimana proses terjadinya korosi itu, reaksi pembentukan korosi atau reaksi pada korosi itu sendiri, serta nanti akhirnya dihasilkan suatu karat yang disebut dengan karat besi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan setelah kita mengetahui apa itu sebenarnya korosi, bagaimana dampak dalam kehidupan kita, maka kita harus mampu mengatasi terjadinya korosi atau bagaimana cara mencegah terjadinya korosi dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, untuk lebih memantapkan kalian memahami bagaimana sebenarnya proses yang terjadi selama korosi yang terjadi pada alat-alat kita yang terutamanya banyak terbuat dari besi itu, maka untuk itu kalian akan melakukan percobaan tentang proses terjadinya korosi pada contoh kita kali ini, yaitu pada paku ya. Nah, kita perhatikan nanti seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, kamu perhatikan di sini ada LKS-nya ya. Nanti LKS-nya bisa kalian unduh di filenya, atau boleh kalian lihat di buku-buku ini literatur yang lain tentang percobaan korosi logam. Nah, ini Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah nanti yang harus kalian lakukan. Kelompoknya tetap ya, kelompok seperti biasanya, yaitu kelompok kimia yang masing-masing kelas itu dibagi menjadi 8 kelompok ya. Kemudian nanti hasilnya itu kamu bawa ke sekolah pada pertemuan berikutnya. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kena hari Senin, maka hari Senin berikutnya. Kalau misalnya kena hari Rabu, ya hari Rabu kalian kumpulkan tugasnya ke sekolah, bawa itu hasil percobaan praktikumnya. Kemudian kamu bisa melihat atau membaca literatur yang lain. Nah, Ibu harap hasilnya itu nanti tidak sekedar hasil kesimpulan, tetapi yang Ibu minta itu adalah video dari awal kalian membuat praktikum, kemudian nanti sampai pengamatan dan hari terakhir dari percobaan tersebut. Seperti kemarin kalian buat video pembuatan es krim itu ya, Ibu harapkan, Ibu minta seperti itu, bukan diharapkan, tapi Ibu minta nanti percobaannya itu divideokan seperti kemarin waktu kalian percobaan pembuatan es krim. Sedangkan laporannya dibawa ke sekolah sekalian dengan bahannya ya, atau peristiwa korosi yang sudah terjadi selama pengamatan. Baik, langkah-langkahnya anak-anak secara garis besar itu Ibu jelaskan seperti ini. Jadi ini ya, tujuan dari praktikum kalian itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, tujuannya ini mengidentifikasi atau menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dari apa yang nanti akan kalian amati. Alat dan bahannya tabung reaksi. Nah, tabung reaksinya ini mungkin nanti bisa diganti dengan apa? Bekas dari aqua ya, aqua gelas, atau kalau ada botol seperti itu, seperti ini anak, karena ada tutupnya nanti. Kalau nanti ada yang harus ditutup ya pakai ditutup ya. Kemudian alat dan bahannya tadi tabung reaksi diganti dengan ini sebanyak berapa?
Nah, kalau di ini ya, ini kan sekedar langkah-langkahnya aja. Nah, ini ada 4 tapi Ibu tambahi 1. Jadi kamu siapkan aqua gelas, bekas aqua gelas sebanyak 5 ya, atau kemarin cup dari waktu pembuatan es krim tuh kan kalian buat cup kecil, kan ada tutupnya itu. Atau yang enggak gede juga ada tutupnya, bisa itu dipakai. 5 ya, saya ulangi, siapkan ini wadah seperti ini 5. Kemudian di situ ada rak tabung reaksi, kita abaikan karena kita tidak pakai tabung. Kemudian sumbatnya ini adalah ya tutupnya tadi. Kalau seperti ini ya tinggal kita tutup ini. Tapi kalau wadah dari bekas aqua gelas, yaitu nanti ditutupnya kamu ambil plastik, kamu ambil karet, baru ditutupkan, dikareti di atasnya seperti itu. Kemudian bahannya yang pertama nanti ada air. Yang pertama ada air ya, air dingin biasa, air mentah. Kemudian yang kedua, air yang sudah direbus dalam keadaan hangat atau dingin. Kemudian yang ketiga, kapas. Kemudian yang keempat, paku ini paku besi, bukan paku lilin. Kemudian yang kelima, larutan NaCl. Kemudian yang keenam itu ada larutan klorida anhidrat. Larutan klorida anhidrat itu macam ini ya, atau seperti ini. Ini biasanya ada di dalam kemasan seperti kalian beli sepatu baru. Nah, itu di dalamnya ada ininya. Nah, supaya kering di dalamnya, atau ini tujuannya biasanya untuk mengikat air sehingga sepatu kalian atau tas yang di dalam tas itu, kalau kalian beli tas baru di dalamnya mesti ada kayak giniannya. Ini yang disebut dengan anhidrat ya. Oke, bahan-bahannya itu. Nah, tambahan satu lagi itu adalah minyak makan. Jadi ada 5 bahannya, nanti air dingin, air mentah. Yang kedua air panas. Kemudian yang ketiga itu larutan NaCl. Kemudian yang keempat itu kalsium anhidratnya tadi. Kemudian yang kelima adalah minyak makan ya. Oke, sekarang kita lihat cara kerjanya. Pakunya tadi diamplas lebih dahulu sehingga langkah ini bisa berurutan nanti ya. Jadi pakunya itu kalian amplas terlebih dahulu, bersih dari karat ya. Kemudian yang pertama ambillah 4 buah tabung. Nah, karena 5 jadi diganti dengan ambillah 5 buah tabung atau wadah tadi. Kemudian lakukan tindakan berikut. Yang pertama itu gelas yang pertama, tabung yang pertama, misalnya ini tabung yang pertama. Kamu dikasih label, tulis di kertas, baru nanti ditempel pakai isolasi supaya tidak ketuker ya dengan yang lain. TB1 air mentah. Nah, di sini tabung pertama diisi dengan air yang mentah. Air mentah seberapa banyaknya kita nggak usah ukur, secukupnya, asal pakunya terendam dan kepalanya masih di atas ya, supaya nanti kalau pengen melihatnya itu bisa terambil gitu. Oke, kemudian tabung yang kedua. Nah, ini tabung yang kedua. Di sini ambil kapas, kemudian masukkan ke dalamnya di bagian dasar, kemudian baru masukkan anhidratnya. Boleh kamu buka anhidratnya, taruhkan di atas kapasnya ya. Itu tabung yang kedua. Kemudian tabung yang ketiga itu air yang hangat tadi yang sudah dididihkan. Masukkan seperti air yang pertama tadi ya. Tetap jangan lupa dikasih nama tabungnya, tabung 3 isinya apa. Kemudian tabung yang keempat, di situ kan ada bahannya NaCl ya atau garam. Kamu larutkan dahulu garamnya, baru masukkan ke tabung yang keempat. Seberapa banyaknya ya, yang penting nanti secukupnya wadah itu untuk menenggelamkan pakunya. Kalau kecil ya, kalau wadahnya kecil kayak cup es krim kemarin ya harus kecil, kecuali yang besar ya pakunya juga harus besar, tapi sebaiknya kecil saja supaya tidak banyak memakan bahan. Oke, terakhir tabung yang kelima. Di sini nggak ada. Tabung yang kelima kamu isi dengan minyak makan. Saya rasa itu. Kemudian langkah selanjutnya, paku yang diamplas tadi itu masukkan ke masing-masing tabung atau wadah tadi yang 5. Kemudian perlakuannya
nanti akan seperti ini ya. Oke, perlakuannya. Tabung yang kedua yang ada isinya anhidrat itu kamu tutup rapat. Kemudian tabung yang ketiga yang ada air mendidihnya juga kamu tutup rapat. Ditambah lagi tabung yang keempat. Jadi 2, 3, 4 kamu tutup rapat. Yang ada tutupnya tabungnya kayak punya ibu tadi atau yang kayak ini ya. Kalau misalnya sudah ada tutupnya sendiri tinggal ditutup aja. Tapi kalau pakai bekas aqua gelas itu ya kamu ambil plastik tadi ya, baru dimasukkan gini, baru diikat pakai karet. Jadi diingat-ingat, tabung kedua yang berisi anhidrat, tabung ketiga yang berisi air mendidih, kemudian tabung yang keempat yang berisi garam itu kamu tutup dengan rapat. Kecuali tabung yang pertama yang berisi air saja atau yang berisi minyak makan tadi itu nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kamu mau tutup, yang terutama yang tabung kelima, karena barangkali ya kamu simpan di mana nggak tahu, tiba-tiba adiknya kesandung, nah itu tumpah. Jadi ya udah kamu tutup aja. Kecuali tabung yang pertama. Boleh juga nggak ditutup, karena nanti akan dibuat perbandingan. Kenapa kalau terbuka, kenapa kalau ditutup, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah itu letakkan tabung reaksi ke dalam rak tabung reaksi dan simpan selama 5 hari. Letakkan di tempat yang aman ya, tidak terkena atau bukan merupakan tempat lalu lalang penghuni rumah, dan amati selama 5 hari. Nah, hasil pengamatannya seperti ini. Jadi nanti buat kalian di lembar kertas sebelum buat laporan ya, buat seperti ini. Perubahan yang terjadi pada hari ke-1 apa di tabung 1, seperti ini. Tabung 1 hari ke-1 apa perubahannya, tabung 2 hari ke-1 apa, tabung 3 hari ke-1 apa, tabung 4 apa, tabung 5 apa. Kalau tidak ada perubahan Bu, ya tulis saja tidak ada perubahan, airnya tetap bening, pakunya tetap seperti semula misalnya. Apa yang kamu lihat, kamu catat. Di hari pertama semuanya di sini. Kemudian di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Ingat kamu amati juga mana tabung yang lebih cepat terjadi perubahan. Nah, apa sebenarnya perubahan itu? Warna juga kamu perhatikan, sehingga nanti bisa kamu mengenali apa sebenarnya yang terjadi selama proses ini ya. Oke, saya rasa itu penjelasan tentang praktikumnya. Kemudian jawab pertanyaannya, pada tabung reaksi nomor berapa paku mengalami korosi. Ini yang pertama tidak melihat waktunya ya. Jadi setelah 5 hari mana saja kamu lihat yang mengalami korosi. Kemudian pada tabung reaksi mana yang paling cepat mengalami korosi. Nah, ini kenapa harus setiap hari diamatinya. Jangan lupa ya, karena nanti di hari-hari itu akan ketahuan mana yang sudah mengalami korosi, mana yang belum. Kemudian kamu perhatikan kalau misalnya di hari kedua ini ada 2 tabung. Nah, kamu perhatikan jumlahnya banyak yang mana. Nah, dari jumlah terjadinya perubahan itu lebih tajam mana warnanya atau berapa kayak apa itu perubahannya, itu bisa terlihat bagaimana kecepatan proses terjadinya korosi tadi ya. Kemudian nah, ini nomor 2 dan nomor 3 sama ya, itu berkenaan dengan waktu, sehingga kalian memang harus mengamati tiap hari, mengamati seberapa besar perubahannya. Kemudian yang keempat, nah dari sini maka kamu coba faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kamu bisa juga melihat video-video percobaan dari internet ya, dari percobaan dari sekolah-sekolah lain. Nanti kamu jadikan bahan referensi dan bandingkan dengan kepunyaanmu. Tidak boleh mengada-ngada, karena nanti hasilnya itu harus kamu kumpul ke sekolah, sehingga kalau kamu tulis itu tidak sesuai, kamu tinggal mencaplok hasil dari percobaan orang lain, ya
Ya nanti tentu akan terlihat ya. Kemudian buat kesimpulan dari percobaan di atas. Ingat, dalam menarik kesimpulan kamu perhatikan judul, kamu perhatikan tujuannya. Tujuannya apa, itulah kesimpulannya ya. Sama kalau misalnya kita ingin ke Samarinda, tujuannya, baru kesimpulannya apa, di Samarinda saya begini, seperti itu. Ini tujuannya ini, nanti kamu kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan itu harus bersesuaian dengan tujuan. Buatlah laporan dengan format yang jelas. Nanti dibuat laporannya, judulnya apa, tujuannya apa, alat bahan-bahannya, dan seterusnya. Baru nanti ini disertakan nih hasil pengamatannya. Yang F tidak usah kamu kerjakan. Oke, saya rasa itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan tentang petunjuk praktikumnya. Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Meskipun kalian sebagian besar sudah divaksin, maka dalam melaksanakan praktikum tetap memakai masker ya, dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian dalam pengambilan video, Ibu persilahkan kalian menggunakan seragam olahraga aja ya, karena takut tertumpah karat. Kalau pakai olahraga mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ya hati-hati saja. Silakan kalian menggunakan seragam kalau mau ya, tapi kalau menurut Ibu takut kena karat malah nanti jadi rusak ya, sebaiknya pakai baju olahraga saja ketika membuat videonya ya. Saya rasa itu mudah-mudahan ini akan bermanfaat, karena setelah pembelajaran ini kalian Ibu harapkan bisa mengetahui bahan-bahan yang ada di sekitar atau alat peralatan kita yang mudah berkarat itu yang mana. Kemudian dari situ kita mampu mengatasinya untuk memperpanjang umur barang kita ya. Jadi setelah pembelajaran ini tujuannya itu. Baik anak-anak, mungkin ini adalah pembelajaran terakhir dari bab yang kedua. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua tentang redoks dan elektrokimia. Jadi kalian sudah siap-siap, kapan waktunya kita tinggal menunggu pengumuman dari Ibu, karena agenda ke depan saya khawatir berbenturan dengan mungkin dilaksanakannya UTS atau mungkin nanti ada kegiatan keagamaan yang lain. Baik, saya rasa itu penjelasan dari Ibu. Sekali lagi, jangan sekedar dibuka itu videonya ya, tapi kamu simak sehingga kamu bisa paham betul apa itu korosi dan nantinya bisa melaksanakan kegiatan praktikumnya. Oke anak-anak, Ibu akhiri, dan Ibu mohon maaf apabila ada keterangan yang belum jelas. Kalian bisa bertanya pada Ibu lewat WA nanti apabila ada kesulitan atau apabila ada yang harus ditanyakan. Terakhir, pesan Ibu tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.